warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Jahya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Relasi Non-Muslim, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa Islam ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam dan membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia. Rasulullah mengajak umat untuk beribadah kepada Allah tanpa memaksa mereka untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Selain mengajak untuk beribadah, beliau juga sangat pandai dalam berinteraksi dan kerjasama dalam hal sosial, politik, dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi tentunya dalam melakukan interaksi tersebut dan kerjasama dalam hal sosial, ekonomi, politik tidaklah membeda-bedakan entah dari segi agama, ras, suku, dan budaya. Karena sejatinya manusia itu tidaklah mampu hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Keanekaragaman bangsa, suku, budaya, dan agama adalah bentuk dari kekuasaan Allah terhadap hambanya. Hal ini diciptakan agar manusia dapat hidup berdampingan dan dapat mengambil dan dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai agar dapat terciptanya keharmonisan dalam berinteraksi. Sebagai umat Islam, tidak ada larangan dalam berinteraksi ataupun bekerjasama dengan masyarakat non-muslim. Tentunya dalam menjalin interaksi maupun kerjasama ini tidaklah mengaitkan keyakinan dari salah satu individu agar tetap fokus dengan apa yang sedang dibahas agar interaksi maupun kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, kami kelompok 5 sangat tertarik membahas relasi non-muslim ini dalam tafsiran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang akan dibahas secara terperinci oleh saudara Ahmad Absor dan Dwika Aulia Arif Prasetyo sebagai berikut. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana relasi antar orang muslim dengan non-muslim sesuai dengan surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 sendiri yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, maksud dari ayat ini adalah jika ada seorang muslim yang memiliki hubungan dengan non-muslim, kemudian orang non-muslim itu datang tanpa ada niat atau iktikat untuk memeranginya, maka wajib hukumnya bagi orang-orang muslim itu untuk meneruskan tali silaturahimnya. Seperti halnya Asma binti Abu Bakar yang diperintahkan Nabi untuk terus menyambung tali silaturahimnya kepada ibundanya sendiri yang bukan orang muslim, karena ibundanya datang kepada Asma binti Abu Bakar tanpa ada niat untuk memeranginya. Nah, sesuai dengan ajaran itu dapat dikatakan bahwa ajaran Islam ingin atau mengajarkan untuk orang-orang Islam berhubungan baik dengan orang non-muslim yang baik juga. Bertolak belakang di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9 sendiri yang artinya sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu.
Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di dalam ayat ini seorang muslim itu tidak boleh berteman baik dengan orang non-muslim yang ingin menghancurkan atau memecah belah umat Islam. Jika mereka tetap memaksa untuk berteman baik dengan orang non-muslim, maka ia termasuk orang yang meletakkan dirinya kepada sumber kehancuran karena tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, sebagai orang muslim yang baik, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang, baik orang muslim maupun non-muslim, kecuali jika orang non-muslim itu hanya akan memberikan dampak negatif kepada kita. Alangkah baiknya bahkan jika di dalam Al-Quran diharuskan untuk menjauhinya, karena seperti yang saya utarakan tadi, jika seseorang memaksa untuk terus berkawan baik, maka dia akan meletakkan dirinya sendiri di dalam sumber kehancuran. Nah, di Indonesia sendiri banyak orang non-muslim yang bahkan dengan suka rela membantu orang muslim yang kesusahan. Maka tidak ada salahnya untuk kita sebagai orang muslim yang mencerminkan agama Islam untuk terus menyambung tali silaturahim kepada semua orang, tak terkecuali orang non-muslim yang baik. Sedangkan orang non-muslim yang buruk, maka kita harus pintar-pintar untuk menghindarinya agar tidak meletakkan diri kita di dalam sumber kehancuran. Ini saya akan membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Di sini dijelaskan bahwa relasi dengan non-muslim adalah diperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan tertentu, yaitu seperti yang telah dijelaskan dari Mas Absor tadi, bahwa kesimpulannya adalah umat muslim harus saling membantu dan saling berbuat baik kepada umat manusia, karena manusia adalah seorang makhluk sosial yang hakikatnya adalah makhluk sosial
yang akan saling membutuhkan dan akan saling bantu sampai kapanpun. Kemudian Allah juga menganjurkan manusia untuk berbuat seadil-adilnya tanpa memandang latar belakang maupun keyakinan. Namun relasi non-muslim ini tidak dianjurkan apabila ditujukan untuk hal-hal yang buruk, sehingga lebih baik ditinggalkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam bertutur kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.